Biasa salah. Iya, Realitas Cica. sila ketiga. Oke, soal nomor 27. Ada kata kecuali. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila. Maksudnya butir-butirnya ya. Dimensi realitas itu butir-butirnya, penjabarannya, pengamalannya. Ya, Kecuali. kecuali memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Ada kata persatuan. Otomatis ini sila ketiga. Jadi benar, karena yang ditanya adalah kecuali. Berarti bukan sila ketiga. Oke? Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Sila berapa ini? Kedua. Oke, kita simpan dulu lah. Kedua Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat. Nah, sudah dijelaskan ini ya. Jadi chauvinisme, primordialisme itu dapat mengakibatkan perpecahan. Otomatis sila ketiga. Ya. Ya. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Ini persatuan. Sila ketiga. Rela berkorban de Hilang. Cek. Hilang. Hilang sinyalnya kapan? Ayo. Masih tersambung. Hilang sinyalnya. Mungkin efek jaringan ke laptop itu. Ayo ceritain lagi. Nah, dengar Jini, cuman suaranya jenda. Nggak kedengaran di sini kayaknya. Tapi left kiri sih terus kan left. AAA left. Iya, jaringan ke laptopnya itu yang jelek. Orangnya juga. Masa? Buktikan gitu Asis. Dulu. Dulu. Tidak baku kata tak kayak itu. Kan bukan ujian. Tidur Mikasis. Cari jaringan dulu Asis. Kasih muncul dulu suara Asis. Dikasih mati kayaknya itu suara. Halo. I'm back. Berapa kita belikan jaringan Kasis? 7.500 ke satu. Lanjut. Deh, buru-buru nih Mika ini mau tidur. Daripada hilang lagi jaringan. Oke, kita lanjut. Jadi mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera itu adalah sila kedua. Sering gini sebut kayak ini kalau keluar masuk kelas ki. Apa kalau tenggang rasa dan tepa selera? Sila keberapa? Itu sila kedua ya. Iya kah? Iya kah? Nggak pernah aku perhatikan kayaknya. Kau yang kau ndak perhatikan. Iya dong, sila kedua. Oke, makasih Yusril ya. Oke, soal nomor 26. 26. 27. 27. Lewat. Tadi sangat update.
Rani sangat update terhadap perkembangan internasional. Dia fans berat K-pop, ya Jungkook dan lain-lain ya. Jongkok. Sampai rela belajar bahasa Korea demi memahami lagu K-pop band idolanya. Ketika disuruh menyanyikan lagu daerah oleh gurunya, ternyata dia hanya terdiam karena tidak bisa menyanyi. Jangan gitu. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sila keberapa? 3. Tuh, oke. 3. Kenapa bisa? A. 2. Karena ini terkait yang namanya, kalian bisa lihat poin ke-5, poin ke-4, kalau saya tidak salah ingat, ya. Poin 4 dan 5 lah. Gila. Nah, di poin 4 dan 5 itu, kalian bisa lihat bahwa ada salah satunya mengatakan, Poin keempat, Kak. apa di keempat saya tidak bilang? Bangga Tiga atas empat bangsa kayaknya, tanah Kak. air. 3, 4. Nah, keempat. Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, kalau begini Rani kelakuannya ini, cinta tanah airnya orang. Korea Selatan. Ya, tapi enggak masalah sih bagi saya itu bagus. Ki. Iya, masa belajar. Jangan-jangan kita juga nonton Korea, Kak. Enggak dong. Nonton apa di balik, Kak? Biasa. Nonton Nomor Naruto satu dong. bangsa. Nomor 1. Nonton Jav. Apa Jeff? Brazer. Apa Jeff? Iya dulu, J. Brazer. Pura-pura. Guru Jafka. Pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Oke. Terima kasih sudah dilanjutkan ya. Itu tadi apa namanya ya? Peraturan ini. Peribahasa. Permeso. Pantun. Oh, pantun. Tapi salah lagi. Siapa itu gara-gara? Pura-pura tidak tahu. Pura-pura dalam perahu. Saya kira itu Kak. Oke, kita Lanjut, Kak. Udah, Pantun kilat. Oke. Nomor 28. Adapun tindakan yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila saat pandemi ditunjukkan oleh nomor. Mana nih saya ini? Berpengaruh memang ke ilmuwan. ini dari kapan? Oke, Yes. jadi Kita nomor 1, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pemberantasan kegiatan masyarakat. Mendukung ya. Kalian bisa lihat di butir-butir Pancasila, sila keempat, ada yang namanya mendukung hasil musyawarah. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu hasil musyawarah ya. Kemudian mengikuti aturan. Nah, mengikuti hasil rapat. Itu salah satu isi dari butir-butir keempat juga. Ya. Adakah 1 dan 2? Oke, jawabannya 1 dan 2. C ya. Kemudian berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan diri terhindar dari virus COVID. Itu jelas pasti sila ke 1. dong. lakukan orang lain. Memperlakukan orang lain dengan memperhatikan etika. 2. Yang kedua. 2 dong. Menjaga jarak dan berdiam diri di rumah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Menjaga diri dan orang lain. Oh, yang kedua. Yo. Oke, jadi jawabannya sila sila lagi. Poin pertama dan Oke. poin ke-2. Dua. Oke, kita lanjut.
Oke. Jadi patokannya memang butir-butir ya. Butir-butir kelereng. Nah, kita lanjut. Ciri nomor 29, ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor ideologi terbuka. Ingat ya. Nilai-nilai dan cita-citanya, poin pertama perhatikan ya. Nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara. Apakah Pancasila seperti itu? Salah. Salah. Berarti poin 1 salah. Lihat nih opsi. Yang ada poin satunya yang mana? Ada semua poin satunya. Kecuali Kecuali delta. Oke, jawabannya delta. dia hampir terkecoh. Nah, dan ada yang salah nih. Tidak usah disebutkan ya siapa yang salah ya. Ih, Si Anu. ya, Oke, aman ya. mana. Oh, ini Jangan Rangga? aman aja. Tidak Dah, ada. bilang enggak lari. Pentasan sepi. Jadi pada dasarnya ideologi terbuka itu memiliki ciri-ciri kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, tapi dari masyarakat. Isinya tidak instan. Jadi tiap ya dan operasional ya. Jadi tiap generasi boleh tafsirkan. Itu juga menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Kemudian dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Nah, itu ciri-ciri ideologi terbuka. Tapi kalau tadi caranya kita sudah bisa seleksi atau eliminasi salah, nah, kita sudah bisa temukan jawabannya. Ya, jadi tidak semata-mata jangan juga terlalu terbebani dengan butuh banyak materi. Tapi untuk bisa menarik kesimpulan atau menjawab secara logika, itu butuh pemahaman yang baik. Tentunya pemahaman yang baik dimulai dengan membaca. Jadi memang tetap harus membaca ya. Ya. Baca materi sedikit lagi. Oke, terakhir guys. Nah, kemarin ada yang tanya-tanya terkait norma nih. Jadi kita bahas norma. Oke? Jadi biar sekalian dijawab di sini ya. Kemarin saya tidak jelaskan juga norma karena saya asumsikan mudah Ji untuk dibedakan. Ternyata masih ada yang salah. Jadi saya jelaskan. Di jalan raya ada sekelompok orang di sekitaran lampu lalu lintas sedang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana akibat banjir. Budi melihat mereka sedang melakukan aksi penggalangan dana. Di saat itu pula ia merasa ingin berbagi. Wih, bagus gini Budi. Pada akhirnya Budi mengeluarkan sejumlah uang yang ada di dompetnya untuk memberi sumbangan kepada korban banjir. Yang Budi lakukan merupakan, nah kalau dihubungkan sila keberapa ini? Berbagi kepada Sila kedua. Kenapa bisa kedua? Kemanusiaan. Oke, kemanusiaan. Karena ini bencana ya. Ya. Jadi sisi kemanusiaan. Nah yang ditanyakan adalah nilai norma. Norma itu pada dasarnya 4. Norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kemudian ada yang tambahkan, ada norma adat, ada norma kebiasaan. Tapi fokusnya itu di 4 saja ya. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, jadi sampaikan saja adat sekalian ya, biar 5-5-nya. Jadi pada dasarnya, kalau melihat norma, itu kita harus cari tahu dulu sumbernya. Halo. Jadi yang perlu kita cari tahu kalau norma itu, kita cari sumbernya, kemudian sanksinya, itu saja. Ya, misal norma agama, ini paling jelas ya, sumbernya dari mana? Dari
Tuhan. Tuhan. Ya, kan? Apa sanksinya? Kalau agama Dosa. kebanyakan narako. Neraka, Kak. Neraka sanksinya, akhirat ya. Nah, itu norma agama. Pengadilan Norma Tuhan. hukum. Yang jelas-jelas dulu ya. Norma hukum sumbernya itu dari Negara. Pemerintah. Negara. atau dari aturan Lembaga dari adat. pemerintah, Undang-undang. undang-undang. Itu semua sumbernya itu. Sanksi. Sanksinya adalah kalau bukan penjara, kurungan, Denda. denda. Hukuman Itu sanksinya. mati. Bebas juga bisa, bebas juga. Enggak, bukan sanksi itu. Itu privilege. Kalau tahanan luar. Hah? Kalau tahanan luar. Itu sanksi juga karena tahanan, nggak ada kata tahanannya. Bebas di kemana-mana. Kecuali luar Sudah, kota. sudah. Nggak perlu bisa kritis itu. Berikutnya, kesopanan. Bicarai. Kesopanan itu Sanksi. sumbernya nasami dari masyarakat. Iya. Karena masyarakat yang menilai, sopannya tahu sana anaknya. Sopannya itu anaknya Ibu Ano, Alif. Sopan sekali. Nah, itu dari masyarakat. Omongan tetangga. Apa sanksinya? Dicari beli. Dicerita belakang atau dikasih sanksi, dikucilkan kah, Ciri diasingkan, tidak ditemani. Ya. Jadi kita coba Menyusui. menggunakan bahasa-bahasa yang mudah kalian pahami, ya. Dan saya juga gampang menyampaikannya. Oke, jadi itu tadi kalau dia kesopanan. Nah, kesusilaan. Kalau kesusilaan itu sumbernya dari mana? Hati nurani. Hati nurani. Ya. Ih, kayaknya salah ini yang kubikin. Ih, kayaknya terenyuh, Kak. Tersentuh batinku. Nah, itu sumbernya norma kesusilaan. Ih, Apa kayaknya harus Kak mentraktir karena ulang tahun, Kak. Ya, itu kesusilaan itu, Kak. Itu betul cocok sekali. Dia ditunggu, Kak. Ditunggu. Segera, Mi. Ayo lewat, Mika. Belum, dia masih tanggal 1. Terus tanggal 2. Ya, pulsa OVO lah, pulsa OVO. Ya. Boleh lagi giveaway. Masuk dalam bahasa Indonesia itu sindiran halus. Majas apa itu? Majas Sandu. Majas Sipa. Apa sih, Pak? Berbola. Oh, majas anu. Dalam matematika itu kodi. Cica menunggu. Iya, Cica, iya. Apa sanksinya kalau norma kesusilaan? Perasaan bersalah. Karena dari hati nurani. Tidak merasa Oh, bersalah di Alif. Karena ada hati nurani. Nah, Oh ya, duduk ya. Satu-satu dong. saya mau dulu, Ali. Satu-satu tuh Asis dulu, baru saya. Terus siapa lagi mau setelahnya? Oke, jadi kalau dilihat Bang dari Kayu, soalnya, mau. ya, Budi ini dari mana sumbernya dia kasih keluar uang? Dari Dari kantong. dompet. Rasa iba ya. Rasa iba itu munculnya dari hati nurani. Nah, Dari dompet itu tulisannya Kak di dompet. Itu jumlah uang yang ada di dompet. Kesusilaan. Oke, Ada di jadi dompet. itu kesusilaan. Jadi jawabannya adalah kesusilaan. Kesusilaan. Berikutnya norma adat. Norma adat itu sumbernya dari mana? Sama kayak norma kesopanan masyarakat. Tapi dia dikhususkan ya masyarakat tertentu. Dari suku. Karena masyarakat adat. Jadi intinya norma adat sumbernya dari mana? Masyarakat adat. Apa sanksinya sama? Dikucilkan, diasingkan. Tapi kan ada norma adat itu
yang kalau dia melanggar peraturan adat dicambuki kah. Nah, ada juga fisik ya yang tidak ditahu sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kemudian ada juga yang membaginya jadi norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan itu sama halnya dengan norma kesopanan. Itu datangnya dari masyarakat, penilaian masyarakat. Sanksinya juga sama. Jadi pada dasarnya norma kebiasaan sama dengan kesopanan. Sebenarnya 4 Ji. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Itu Ji secara garis besar. Cuman banyak yang bagi-bagi. Sampai ada yang banyak. Tapi pada dasarnya cuma 4. Nah, sumbernya kita cari tahu. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari hati nurani, ada yang dari masyarakat, ada yang dari aturan atau negara. Sanksinya juga berdasarkan itu. Bisa jadi pikirkan. Ya. Jadi sampai sini aman ya. Nomor 30 aman ya. Aman. Oke, ada lagi ya. Aman. Finish.